Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengusaha kerupuk di Palembang tewas usai perampok beraksi di toko mereka. Istri korban bahkan masih kritis di rumah sakit. Banjir merendam permukiman di Palembang hingga 30 cm. Aktivitas warga terganggu. Penyelenggara Liga Dangdut dilaporkan ke polisi karena belum memberikan uang hadiah 10 juta pada pemenang lomba. Harga ayam potong terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang. Ayam potong dijual di harga Rp38.000 per kilo dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Pedagang menduga ada dampak dari pemborong untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang tak kunjung melandai. Di Pasar 10 Ulu Palembang, harga ayam potong dijual Rp38.000 per kilogram. Padahal satu hari sebelumnya, harga ayam potong dibanderol Rp35.000 per kilogram. Sejak 1 bulan terakhir ini, harga ayam potong dibuat tak pasti karena terus merangkak naik. Naiknya harga ayam potong ini membuat pedagang merugi karena omset pendapatan mereka turun hingga 50%. Hal itu imbas dari warga yang mulai mengurangi pembelian karena mahalnya harga ayam potong di pasaran. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini terjadi karena ayam potong di tingkat distributor diborong oleh SPPG atau dapur yang mengelola makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan MBG setiap harinya. Gara-garanya ada MBG itu naik gitu. Oh, faktor MBG. Kami di bawah MBG di pasar yang lagi sepi. Kalau bisa, jangan ada lagi MBG itu. Jadi kami dagangnya agak lancar. Omset sendiri gimana Ibu? Omset penjualan? Dari 1,5 mencapai 80 kilo. Berapa persen itu Ibu? Sampai 50% turunnya. Harapan Ibu nih kalau bisa turun. Ya, biasa turun. Oke. Sekarang belum. Menaik. Pedagang memprediksi harga ayam potong masih akan terus merangkak naik hingga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kebutuhan pokok termasuk ayam potong dapat kembali terjangkau bagi masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang terus merangkak naik. Warga yang keberatan terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Naiknya harga telur kali ini dipicu kurangnya pasokan dari pihak distributor. Sudah hampir 2 pekan, harga telur mengalami kenaikan secara berkala di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang. Di Pasar 10 Ulu Palembang, kini harga telur per kilonya mencapai Rp28.000, naik dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Naiknya harga telur ini seiring mulai berkurangnya pasokan dari pihak distributor. Kenaikan harga telur ayam ini tentu berimbas pada penjualan para pedagang yang mengalami penurunan. Pasalnya warga yang keberatan terpaksa mulai mengurangi jumlah pembelian telur ayam. Kondisi ini membuat omset pedagang pun turun. Faktor naiknya apa kok? Bahan bakunya kurang. Bahan bakunya kurang ya? Ini tuh jualnya lemah. Kawinnya naik. Iya. Udah penjualan sendiri gimana kok? Ya kurang aja. Turun berapa persen kok? Berkurangnya? 70%. Kurangnya 30%. Ya naik terus. Kalau ini biasa memang klawe, biasanya sekarang pucuk. Sempat juga 30. Sempat naik menjadi 30 ya Ibu? Ayu pernah beli? Pernah ya 30. Kalau salah di sebelah
biasa lah. Nggak bisa di bawah 20. Warga khawatir harga telur ayam akan kembali meroket, mengingat ada peringatan hari besar di bulan Desember. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga telur ayam di pasaran. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya, kaki seorang wanita di Palembang masuk ke dalam beton penutup saluran air dan terjepit. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran damkar harus membongkar beton tersebut. Entah bagaimana ceritanya, kaki wanita ini terjepit di antara sela-sela beton penutup saluran air di kawasan Ilir Timur 1, Palembang. Tim rescue damkar yang selalu sigap langsung mengerahkan satu regu ke lokasi untuk menyelamatkan kaki korban. Petugas cari cara untuk mengeluarkan kaki korban yang telah terjepit selama 1 jam. Mereka menggunakan alat perkakas, membobok sedikit demi sedikit bagian atas beton. Dalam waktu 30 menit, kaki wanita ini berhasil diselamatkan. Terima kasih damkar. Untuk proses pengevakuasian kaki perempuan yang masuk di selokan itu sekitar 30 menitan dari jam setengah 6 sampai lepas maghrib. Untuk kaki tidak ada cedera, cuman cedera ringan bagian betis. Menurut keterangan petugas, kaki wanita itu masuk ke sela-sela beton penutup saluran saat dirinya turun dari sepeda motor ojol. Ia tidak menyadari beton tersebut memiliki celah hingga kakinya terperosok masuk. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Universitas Sriwijaya meluncurkan program Bank Sampah sebagai upaya mengatasi persoalan penumpukan limbah di daerah tersebut. Program ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Persoalan sampah menjadi isu serius bagi warga Kabupaten Ogan Ilir. Penumpukan sampah sering terlihat di berbagai sudut jalan, mengganggu estetika dan kesehatan lingkungan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya mengenalkan sistem pengelolaan limbah melalui program Bank Sampah. Bank Sampah berfungsi sebagai sentra pengelolaan sampah organik dan non-organik. Unsri turut menciptakan alat bantu berupa pemadat sampah dan kontainer garasi untuk menampung limbah plastik. Selain itu, program ini juga mengenalkan metode pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Metode ini dianggap paling mudah diterapkan di tingkat desa dan mampu meminimalkan dominasi sampah organik di tempat pembuangan akhir atau TPA. Tapi kita coba mengedukasi, istilahnya masyarakat diharapkan paham begitu ya, bagaimana memperlakukan sampah yang dianggap sampah rumah tangga gitu ya. Sebagai contoh misalnya nasi misalnya begitu ya, habis dibuang gitu ya. Nah itu kan tidak baik. Bisa jadi misalnya dikeringkan untuk makanan ternak dan lain sebagainya. Harapan kami berkolaborasi dengan Pak Rektor, melalui mahasiswanya, melalui dosen-dosennya, agar dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi sampah itu bukan menjadi masalah, justru menjadi manfaat, baik untuk tadi FDF, untuk pupuk, dan termasuk jadi biji plastik, itu menjadi nilai ekonomi. Bank sampah yang dibangun ini diharapkan menjadi model percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.